Di sepanjang jalan yang tampak biasa saja di Portugal, kami menemukan sebuah properti tersembunyi yang ditumbuhi tanaman liar. Didorong oleh rasa penasaran, kami memutuskan untuk masuk dan melihat kisah apa yang tersembunyi di balik dinding-dindingnya. Yang mengejutkan kami, ternyata properti itu baru ditinggalkan sejak tahun 2019, hanya beberapa tahun yang lalu. Namun di dalamnya, rasanya seperti sudah berlalu seumur hidup. Berserakan di sekitar pecahan kehidupan sebuah keluarga muda, foto-foto yang menangkap senyum dan momen, mainan yang ditinggalkan seolah menunggu anak-anak kembali, dan barang-barang pribadi yang tertata begitu rapi, seakan-akan seseorang pergi dengan harapan akan kembali. Namun kepulangan itu tak pernah terjadi. Apa yang bisa menyebabkan kepergian mendadak seperti itu? Apakah tragedi telah menimpa, atau ada hal lain yang membuat mereka pergi, membiarkan semuanya tetap seperti semula? Meskipun segala upaya telah kami lakukan untuk mengungkap kisah keluarga itu, nasib mereka tetap menjadi misteri. Kami akan menjelajahi rumah ini dengan penuh rasa hormat, menghormati kenangan di dalamnya, dan memberikan penghormatan terakhir kepada kisah keluarga yang layak untuk dikenang. Selamat datang kembali semuanya di Bros of Decay. Saya Leslie, seperti biasa di balik kamera, Pak Demi. Halo semuanya. Dan kami sedang menjelajahi sebuah rumah mewah luar biasa lainnya di negara Portugal. Tapi kali ini, kami punya sedikit cerita yang berbeda untuk kalian semua. Biasanya, kami selalu punya cerita yang sangat rinci tentang orang-orang yang dulu tinggal di sana. Tapi kali ini, semuanya benar-benar diselimuti misteri. Orang-orang ini semacam menghilang pada tahun 2019, 4 tahun yang lalu, dan meninggalkan rumah mewah ini dengan semua barang masih di tempatnya. Ini agak aneh. Ya, ini agak gila. Ya, Ceritanya keluarganya menghilang, meninggalkan segalanya. dan bukan berarti orang-orang ini sudah tua. Mereka itu seperti setengah baya. Itu bagian yang misterius dari semuanya. Dan seperti yang bisa kamu lihat, kita memulai video ini di dalam sebuah kapel. Dan ini adalah kapel pribadi di rumah ini. Jadi itu berarti orang-orang ini juga cukup kaya, bisa dibilang begitu. Ini juga semacam kapel yang modern. Ini salah satu yang paling modern yang pernah kita lihat sejauh ini di Portugal, kan? Iya. Ya, itu benar. Jadi ini memang sangat indah bagaimanapun juga. Jadi ya, orang-orang ini datang untuk berdoa, mereka jelas religius dalam hal itu, dan ya, mereka punya kapel pribadi sendiri. Mari kita lihat kapelnya. Ya, tidak terlalu banyak. Saya rasa banyak kursi dan barang yang hilang. Tapi Ya, pasti. masih indah untuk dilihat. Mungkin mereka sudah lama tidak menggunakannya. Kemungkinan besar, ya. Jadi seorang imam pribadi akan berada di sini berdoa. Tidak. Jadi cuma anggota keluarga. Itu hanya tempat untuk berdoa. Oke. Tidak ada pastor. Maksud saya, kalau kamu mau mengadakan upacara di rumahmu, kamu bisa karena kamu punya kapel. Ya misalnya, kamu bisa mengadakan pernikahan di rumahmu sendiri. Tidak. Aku rasa tidak. Tidak. Tidak, aku tidak berpikir begitu. Tidak, karena mereka tidak punya peralatan dan perlengkapan yang memadai. Oke. Misalnya, kalau kamu ingin mengadakan pembaptisan kecil atau semacamnya, menurutku itu bisa dilakukan. Oh ya, oke. Keren sekali. Di sini kita punya semacam ruang penyimpanan yang biasa kamu lihat di gereja. Itu terpasang di altar dan pastor selalu menyimpan anggur dan barang-barangnya di sana yang bisa mereka minum saat misa. Lihat kaca patri yang indah di sini. Memang kecil-kecil, tapi sangat indah secara keseluruhan. Oke, ya, aku benar-benar suka mereka punya kapel pribadi yang terhubung ke rumah mereka. Itu pasti memberitahu kita sesuatu tentang rumah mereka. Dan aku harap kita bisa memecahkan misteri ini dan melihat kemana mereka pergi dan apa yang terjadi pada mereka. Ya. Ayo, kita keluar. Betapa indahnya karya ini. Oh.
Lihat, tempat ini sudah ditumbuhi liar, Denny. Ya ampun. Benda ini benar-benar sudah dikuasai oleh tanaman ivy, dan aku rasa sudah sangat lama tidak digunakan. Di sini kita mendapat pandangan pertama tentang rumah mewah itu. Ayo lihat lebih dekat lagi. Kamu bahkan bisa melihat bahwa keramik di sana berasal dari Santa Rita. Wow. Iya, kamu pasti bisa tahu dari halaman belakang ini bahwa tidak ada yang pernah ke sini selama 4 tahun setelah orang-orang ini meninggalkannya. Aku benar-benar suka gaya rumah ini. Ada semacam balkon yang melingkari rumah. Oh ya, Ini cukup istimewa. ini bener-bener. Ini terlihat sedikit seperti kapel lampu gantung atau Tidak juga. tidak juga, tidak. Tidak, ini benar-benar berbeda. Ya, sangat istimewa. Lihat cerobong asap besar di atas rumah ini. Wow. Dan mereka juga punya lumbung di bawah sini, tempat penyimpanan. Sebelum kita masuk, aku ingin melihat ke sisi rumah itu untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa di sana. Ini semua benar-benar sudah ditumbuhi tanaman liar. Rasanya seperti aku sedang berjalan di tengah hutan. Tanaman apa ini? Apakah ini seperti rhubarb atau apa? Maaf, aku tidak mendengarmu. Tidak, aku tidak tahu nama tanaman ini. Aku hanya mencoba mencari tahu namanya. Oh, aku juga tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Wow. Di sini, kamu bisa melihat lagi sisi rumah ini. Kamu bisa lihat betapa liarnya tanaman di sini. Dan aku juga melihat air mancur di sana. Aku benar-benar suka. Sepertinya ada meriam di sana yang akan menyemburkan air. Apa yang tertulis di situ? Kamu tahu? Quise confit. Itu tulisan Portugis kuno. Portugis kuno. Kamu tahu apa yang paling aku suka dari air mancur ini? Jam matahari yang ada di sini. Kamu lihat? Aku rasa jam itu mungkin tidak berfungsi dengan baik karena ada pohon di atasnya, jadi tidak kena sinar matahari. Tapi aku benar-benar suka gaya dan bentuknya, dan ini air mancur yang indah. Oke, Denny, sekarang saatnya kita masuk ke tempat ini dan mengungkap misteri yang ada di sini. Ayo kita ke sana. Seperti biasa, aku tersangkut lagi. Segala macam tanaman di mana-mana. Kita akan melewati tangga yang sudah dipenuhi tanaman ini menuju ke rumahnya langsung. Wah, aku suka bentuknya. Dan kalau aku tidak salah, pintu di sini akan membawa kita masuk ke dalam tempat ini. Semuanya terbuka lebar, menunggu seorang penjelajah datang ke sini dan mengungkap kisah orang-orang ini. Dan ini sebenarnya cukup lucu. Ruangan pertama yang kita masuki saat masuk ke rumah ini adalah kamar mandi. Dan di sini kamu sudah bisa melihat tanda-tanda bahwa mereka sepertinya benar-benar pergi begitu saja tanpa membawa apapun. Handuk mandi mereka masih tergantung di bak mandi. Sabun batangan mereka masih ada di sana. Semuanya benar-benar ditinggalkan, seolah-olah mereka masih tinggal di sini pada tahun 2019. Bahkan sikat-sikat itu dan semuanya. Aku suka ini. Mereka terlihat seperti dari Pulau Soce. Mungkin mereka mendapatkannya dari sana. Ya mungkin, ya. Itu Pulau Sapi, teman-teman. Pulau Sapi Portugis. Cukup menarik ya. Semua peralatan mereka, produk pembersih, dan segala sesuatu yang bisa kamu bayangkan masih ada di sini. Jaring laba-laba perlahan-lahan mengambil alih semuanya. Gila. Wow. Pintu ini sangat besar dan indah. Wow. Saya suka pegangan pintunya. Mekanisme penguncian yang kita punya di sana. Dan ini membawa kita melewati semacam bukaan melengkung ke ruangan berikutnya. Oh, ini berarti bahwa ini dibangun? Belakangan ya. Kamu juga bisa melihatnya di sini. Semuanya telah dibangun belakangan. Saya rasa ini secara umum adalah rumah yang sangat tua. Saya pikir mungkin awal tahun 900-an bisa jadi. Semacam itu, saya tidak tahu tanggal pastinya.
Papan setrika, semua penjepit pakaian mereka, semua yang bisa kamu bayangkan masih tertinggal di sini. Kenapa ada papan setrika kecil di sini? Jadi, ketika kamu ingin menyetrika celana jeans, kamu bisa memasukkan lubangnya, atau misalnya lengan baju. Kamu bisa memasukkan lengan baju ke sini. Karena yang ini terlalu besar. Yang ini kecil untuk memasukkan lengan baju. Oh ya, saya sendiri tidak pernah menyetrika. Saya sebenarnya tidak pernah menyetrika pakaian saya. Ya, saya lakukan. Saya suka menyetrika. Ya ampun. Oh, wow. Ini cerobong asap yang sangat besar. Ini salah satu yang terbesar yang pernah saya lihat. Itu gila, Denny. Tadi kita baru saja bicara di luar tentang cerobong asap di atas rumah. Dan di sini kamu bisa melihatnya dari dalam dan ternyata lebih mewah lagi. Tapi bukankah ini akan membuat rumah jadi sangat dingin karena tidak ada insulasi di atas sana? Benar. Tapi kamu juga sedang di Portugal, jadi di sini tidak terlalu dingin. Maksudku, di sini memang dingin, tapi tidak sedingin itu ya. Selain itu, batu-batu ini juga sangat dingin. Jadi Ya, itu benar. ini bukan sesuatu yang akan menjadi hangat. Saya suka gaya dan bentuk dapur ini. Ini benar-benar indah. Semuanya sangat tradisional menurut saya dan semuanya juga dibiarkan begitu saja. Misalnya panci besar ini yang saya akan bilang, kenapa ada selimut di dalamnya? Portugal. Panci besar di sini mengingatkan saya pada penyihir yang sedang memasak ramuan, racun atau semacamnya. Tempat memasak kecil di sini. Bawang putih masih tergantung rapi di sana. Apakah ini semacam timbangan yang kita punya? Iya ya. Itu luar biasa. Seperti yang saya bilang, semuanya masih tertata rapi di rumah ini. Porselen yang indah-indah. Tentu saja. Oh, ini yang lama. Tahun 1946, Viana, Portugal. Dan mereka Ya, mereka sudah memecahkannya. sudah memecahkannya beberapa kali dan mencoba merekatkannya lagi. Ya ampun. Mari kita letakkan ini kembali dengan sangat hati-hati karena saya bisa merasakannya. Seperti bisa pecah kapan saja sekarang. Dan ini semacam oven roti kalau saya tidak salah kan? Atau oven pizza. Kami hanya menyebutnya oven batu. Oven batu. Atau oven kayu bakar pakai kayu. Kami tidak, itu bukan hanya untuk roti. Kami memasak apa saja yang kami mau. Kami bahkan memasak hidangan di dalamnya. Oh, ini berat. Tidak, mereka mungkin menggunakannya sebagai tempat penyimpanan belakangan. Saya lihat ada banyak bahan kimia dan semacamnya di sini. Oh. Oke, saya baru saja membuka. Tempat sampahnya. Tempat sampahnya tadi kebuka tanpa sengaja. Mari kita rapikan semuanya kembali. Tutup tempat sampahnya. Ya, bagus. Saya sudah menutup tempat sampahnya. Indah, area memasaknya sangat bagus di sini. Dan saya suka di atas sana ada juga semua panci dan barang-barang seperti itu yang ditinggalkan. Toples-toples tradisional ini yang kita belum tahu fungsinya untuk apa. Semua porselen, potongan tanah liat yang kita punya di atas sini. Ini semua dibuat di Portugal saya rasa, benar? Oh ya, itu buatan tangan. Sangat Portugis. Di area dapur sendiri, semuanya masih tertinggal. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Handuk masih tergantung rapi di sana, sementara jendelanya benar-benar hancur di sini. Biar saya tunjukkan dari dekat ya. Oh ya, mungkin itu alasan kenapa mereka meninggalkan ini. Mungkin rumah ini perlahan mulai tidak layak huni, dan mereka memutuskan pindah ke tempat lain. Tapi kenapa mereka membawa semua barangnya? Itu seperti pertanyaan yang tidak bisa saya pecahkan. Apakah kamu sudah melihat bangku kayu di bawah sini? Oh wow. Ini indah, ini terbuat dari batang kayu. Dan rayap-rayapnya Mulai memakan. sudah membuat beberapa tumpukan di atas sana. Saya suka lengkungan di sini. Dan lampunya. Lampunya juga ya, juga sangat indah. Ini semacam area di dapur di mana kamu bisa sarapan di pagi hari. Ya. Di mana kamu bisa duduk dan hanya Ini semacam island dapur. ya, botol-botol anggur mereka. Benar-benar penuh. Ya, masih tersegel dan semuanya belum pernah diminum. Boas Festas.
Selamat Hari Raya. Atau selamat, ya. Vino de por... Ya. O culé de particulares. Milik mereka sendiri. Bagaimana saya menjelaskannya? buatan mereka sendiri. Tidak, ya anggur buatan mereka sendiri. Atau anggur buatan orang lain yang diberikan kepada mereka. Seluruh lemari masih penuh dengan semua porselen, semua cangkir dan gelas dan semuanya. Lihat mesin tua di sini. Saya tidak tahu itu untuk apa. Saya pikir mungkin itu pembuka kaleng atau semacamnya. Tapi saya tidak 100% yakin. Oke. Mari kita lihat apa yang ada di belakangmu di sini. Ya, timbangan dan semuanya dengan semua pemberat masih terpinggal. Saya sangat penasaran ingin menemukan apapun yang berhubungan dengan keluarga ini untuk mengetahui apa yang terjadi pada mereka. Oh, semuanya masih benar-benar penuh. Saya suka lemari-lemari ini. Mereka juga punya gaya yang unik. Ini terlihat agak seperti rumah atau kastel abad pertengahan. Ya, memang ada sentuhan seperti itu. Saat kita ke sana, saat kita melewati dapur ini, listriknya sudah tidak berfungsi lagi. Dan di sini kita masuk ke semacam ruang makan menurut saya. Ya, ini tentu saja ruang makan. Ya, tentu saja. Dan keluarga akan masuk ke sini dan makan malam bersama. Kamu bisa melihat ada koran tergeletak di sini. Yang ini kalau aku tidak salah dari tanggal 29 Agustus 2019, benar? Ya. Itu adalah salah satu tanggal terakhir saat orang-orang ini berada di tempat ini, tepat sebelum mereka meninggalkannya. Semuanya masih tertata rapi di lemari yang di sini. Nothing. Mereka benar-benar tidak membawa apa-apa. Ada banyak kursi di ruangan ini. Ya, aku sudah melihatnya. Aku sempat mikir. Cuma, aku nggak tahu. Ruangan ini kelihatannya agak berantakan ya. Bukan berantakan, tapi cuma banyak kursi di ruangan yang sama. Saya rasa keluarganya juga cukup besar. Saya tidak tahu seberapa besar tepatnya. Tapi sepertinya keluarganya memang cukup besar. Semua barang masih ada di atas lemari di sini. Tanaman. Jelas itu palsu. Iya. Dan di atasnya ada gambar sebuah jamuan makan dari suatu masa. Saya rasa ini yang terakhir. Koreksi saya kalau saya salah, tapi saya rasa ini adalah perjamuan terakhir. Oh ya, saya lihat ada 12 orang. 4, 6, ini ada 12 ya. Digambarkan dengan cara yang berbeda. Oh, dan yang di belakangmu itu juga cukup menakjubkan. Oh, itu adalah pavilion berburu. Dan kemudian dengan semua anjing dan segala sesuatu yang ada di sana, kamu bisa melihat tanduk yang mereka gunakan untuk meniup sebagai tanda mulai dan berhenti berburu. Wow. Dan kemudian mejanya sendiri juga di sini. Meja besar ini memiliki benda porselen besar di atasnya. Lihat, bahkan masih ada beberapa peralatan yang tidak pernah mereka gunakan. Saya ingin melihat bagian bawah yang ini. Tentu saja. Oh tunggu, itu dilukis dengan tangan. Ya ampun, dilukis dengan tangan. Itu luar biasa. Dan boleh aku tunjukkan di atasmu? Oh ya, lampu gantungnya. Aku bahkan belum sempat menunjukkannya. Ini seperti yang kita bilang tadi, ada sentuhan abad pertengahan di dalamnya. Ya, rumah ini terasa sedikit seperti abad pertengahan. Seperti... Ya, ada hal-hal kecil. Ada sentuhan-sentuhan kan, batu, lengkungan, dan segala sesuatu di rumah ini. Dan juga furniture yang kita lihat cukup bergaya abad pertengahan. Indah sekali. Ayo kita lanjut bagian berikutnya dari rumah ini. Oh! Biarkan semuanya tetap di tempatnya. Yang di sana tampak seperti meja yang sangat menarik bagiku. Aku bisa melihat, tepat di depan mataku, sebuah gambar yang tertinggal dari seorang pester yang sedang memberikan hostie, begitu kami menyebutnya dalam bahasa Belanda. Aku tidak tahu nama dalam bahasa Inggrisnya. Hostie, ya. Hostia. Itu hampir sama dalam bahasa Portugis. Itu adalah sesuatu yang kamu dapatkan saat pergi ke gereja ya. Dan gambaran indah ini mungkin tentang anak-anak yang tinggal di sini. Menurutmu ini mungkin pernah ada di gereja atau di kapel tempat ini? Tidak. Ini dari tahun 77. Wow, itu sudah lama sekali. Ya ampun. Ada beberapa dokumen di sini, tulisan-tulisan. Oh, yang ini sayangnya kosong.
kamu bisa lihat beberapa tulisan di sini. Buku-buku kecil yang ditinggalkan, koran-koran. Wah, kamu sudah lihat yang ini belum? Belum. Ini mungkin salah satu dari 4 ibu di keluarga ini. Maria tertulis di sini. Sepertinya hampir setiap wanita di Portugal bernama Maria. Iya, semua orang. Oh, lihat bagian belakang yang satu ini. Oh wow, ini benar-benar yang otentik. Wow. Itu indah sekali. Di sini kamu bisa lihat, oh saya rasa ini anak laki-laki yang sama mungkin. Di foto ini. Mungkin ya. Foto ini sepertinya diambil pada usia yang sama. Wow. Masih ada beberapa foto lama yang tersisa di tempat ini. Mungkin ayah dari keluarga ini. Lagi-lagi anak laki-laki muda itu muncul lagi. Sangat religius seperti yang bisa kamu lihat. Ini hadiah kan? Ya, persembahan ya. Persembahan. Apakah kamu sudah melihat tangga di sini yang mengarah ke bawah? Iya, aku baru saja melihatnya. Tadi aku baru saja membicarakan tentang lumbung. Tapi dari sini, kamu mungkin bisa masuk ke sana. Mau lihat-lihat? Iya, aku duluan. Ya, kamu bisa duluan. Santai saja. Terima kasih. Sebenarnya, ini bukan lumbung. Iya, sama sekali bukan. Oh, ini adalah ruang tinggal lengkap di bawah sini. Wow. Ini adalah bagian hunian rumahnya menurut saya. Iya. Sofa-sofa diletakkan di sekitar sini. Mungkin mereka mengubahnya belakangan. Mungkin awalnya ini adalah lumbung saat pertama kali dibangun. Lalu setelah itu, mereka mengubahnya menjadi semacam ruang tinggal. Iya, karena ini terasa seperti bagian dari alat pemeras anggur. Lihat, ini adalah poros alat pemeras anggur. Seperti cara mereka memutarnya kan? Ya. Dan kemudian mereka membuat tempat di sini untuk menaruh lilin di tengahnya menurutku. Untuk dipakai belakangan. Lihat, mereka mengelasnya di sini. Iya, mungkin. Ya, semacam itu. Menarik. Jadi mereka mengubah seluruh ruangan ini. Aku suka rak buku yang tergantung di sini dengan semua buku-buku ini. Yang ini terlihat sangat tua. Wow, lihat itu. Oh, benar-benar sudah hancur. Ya, ini benar-benar sudah hancur. Aku harus hati-hati. Aku akan taruh kembali di sini. Pagi, sudah lihat betapa kunonya ini. Dan paku-pakunya sangat tua. Ya, menurutku semua yang ada di rumah ini sangat kuno. Iya. Oh, peti ini luar biasa. Lihat detail dan ukirannya. Dan ada lapisan debu tebal di atasnya setelah 4 tahun itu. Kira-kira apa isinya? Selimut. Selimut. Oh, Itu mengejutkan. penuh dengan buku-buku. Dan sebagian besar tentang sejarah Portugal. Orang-orang ini jelas pecinta buku dan juga penggemar sejarah. Seperti yang bisa kita lihat dari konstruksi bangunan abad pertengahan ini juga. Wow, ini adalah peti yang luar biasa. Ya, petinya agak rusak, tutupnya tidak pas. Ya, kamu bisa lihat betapa indahnya ini. Aku suka ini. Aku suka semua ukirannya dan semua gayanya. Sudah pernah lihat yang ini? Oh, itu adalah lentera mobil. Ya, dari mobil tua. Atau Bisa kamu miringkan ke samping? sebuah kereta kuda. Wow, ya dari sebuah kereta kuda, mobil ya. Lebih mirip kereta kuda ya. Dan kemudian mereka mengubahnya menjadi lampu listrik. Ya, saya suka area di atas sini. Semacam perpustakaan kecil di rumah mereka. Semua buku dan segala sesuatunya masih tertinggal di sini. Dan di sini, kamu bahkan bisa melihat kacamata dari orang yang dulu tinggal di sini. Kotak tembakau. Biasanya mereka menyimpan barang-barang di dalamnya. Yang ini sepertinya kosong. Lalu ada buku-buku besar di bawah sini. Tempat tinggal kecil yang lucu menurut saya. Ya. Bagaimana rumah ini dibangun? Balok-balok besar ini digunakan untuk membuat rumah ini. Menurut saya, rumah ini benar-benar akan bertahan selamanya. Kalau kamu lihat, itu benar-benar luar biasa. Kita sering melihat benda-benda ini di tempat-tempat terbengkalai, atau bisa dibilang cukup umum ditemukan. Ini adalah, menurut saya, benda-benda ini memang populer pada masanya.
Tapi saya suka cara kerjanya. Mereka punya laci-laci seperti ini. Ada yang punya 2 laci, ada yang 1 laci. Oh, yang ini seperti itu. Oh, wow. Yang ini punya 1 laci sendiri kalau saya tidak salah. Ya, jadi ya kebanyakan kosong. Beberapa ada isinya, tapi sebagian besar cukup kosong. Ini laci yang indah di sini. Ada sebuah foto tergeletak di lantai. Beberapa ladang di Portugal. Saya melihat ada lebih banyak foto di atas sini. Again. Lagi-lagi foto-foto yang sangat tua temanku. Itu gila. Ya, Kenapa mereka membiarkan semuanya berserakan di tempat ini? aku tidak punya jawaban untukmu. Aku dan Yesus. Ya. Ya. Ya, itu dia. Oh, lilin yang indah sekali. Itu lilin. Ya. Oke. Kamu bilang ini adalah sebuah karya seni. Ya, ini cuma lilin. Dan lalu ada foto mungkin salah satu putri mereka yang juga meninggalkan tempat ini cukup tiba-tiba. Bahkan lebih banyak furniture di sisi ini. Ya, aku sudah melihat kursi goyang ini. Oh, aku baru saja melewati kursi goyang itu. Astaga. Portugal terkenal dengan kursi goyang mereka. Seperti kalian, tidak seperti negara Eropa lainnya, kalian memang punya kursi goyang. Tapi itu tidak umum di Prancis, tidak umum di Belgia, Belanda. Kami tidak punya itu. Sangat jarang kamu akan menemukan salah satunya. Maksudku, kami punya kursi goyang, tapi tidak dalam jumlah yang berlebihan. Tidak seperti itu, tidak seperti Amerika. Tidak. Di Amerika, kamu menemukannya di setiap rumah. Di Amerika Serikat maksud saya. Oh, itu menyedihkan. Ya. Kursinya patah. Dan kursi ini. Ya ampun, kursi ini sudah sangat tua. Iya, lama-lama rusak juga. Mereka mencoba merekatkannya di sini, seperti yang bisa kamu lihat. Mereka sudah mencoba memperbaikinya beberapa kali, tapi akhirnya tetap saja. Tapi ini memang kursi abad pertengahan yang asli. Iya, Dan seperti yang sudah kita bicarakan di video sebelumnya, di Portugal ada pemilik perusahaan furniture itu. ya nanti akan saya tautkan videonya di sini, silakan cek saja. Itu benar-benar keren. Ya, lihat yang ini. Lihat cakar-cakarnya. Lihat. Oh, bahkan ada semacam bola di cakarnya. Ya, ini adalah sangat indah. Benar-benar spektakuler. Peti besar di sini. Oh, itu berat. Ya ampun, lagi-lagi benar-benar penuh dengan buku sampai sesak. Pittoresco e elegante. Saya rasa ini buku Italia kan? Bukan, ini bahasa Portugis. Ini bahasa Portugis. Pittoresco e elegante. Kita hanya punya... Indah dan elegan, benar? Ya, kita hanya punya kata-kata yang mirip saja. Itu besar sekali peti ini. Cuma beberapa perabot yang begitu saja diletakkan di sini. Aku rasa mereka tidak sering menggunakan ini. Aku rasa mereka sering menggunakan ini, karena ini sangat... Ini terlihat seperti meja permainan bagiku. Ya, ini adalah meja kartu. Ya, kartu atau catur. Jadi kamu bisa meletakkan kartu, dan kartu itu tidak akan tergelincir, karena ada ini. Tepat sekali. Bludru merah ya. Indah. Lalu di pojok ruangan, aku melihat ini. Meja tulis ini. Meja ini berdiri di sini. Cukup istimewa. Oh, ada beberapa foto di sana lagi aku lihat. Seperti yang bisa kamu lihat. Apa itu? Lihat, apakah ini rumahnya? Bukan, itu bukan rumahnya. Oh, mungkin ini saat mereka berlibur dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah ini. Ya, di sini mereka sedang di pantai. Apakah ini Nazare? Bukan. Selanjutnya. Tidak, saya tidak bisa memahaminya, tulisan di situ. Ya, hanya keluarga yang sedang di pantai. Semua foto indah yang bisa kita lihat di sini. Itu terlihat seperti dari Portugal. Saya rasa sebagian besar tempat ini ada di Portugal. Iya. Oh ya, Ya, pasti dari Portugal. pasti Portugal ya. Dan kemudian kita punya rumah indah di sini, Cruzeiro. Cruzeiro, benda ini disebut Cruzeiro. Oke. Mereka kebanyakan pergi mengunjungi tempat-tempat religius saat liburan. Permadani indah di belakang sana.
menggambarkan suatu tempat di Perancis menurutku, atau mungkin di Jerman melihat dari gaya bangunannya. Aku suka cara benda ini terbuka dan semuanya masih ada di dalamnya. Lihat, ada beberapa kacamata pelindung di sini. Aku tidak tahu untuk apa mereka digunakan, tapi mereka cukup istimewa. Oke. Aku lihat masih ada satu ruangan lagi di belakang sini. Ayo kita cek. Oh, ini sepertinya, ya mungkin kamar tamu atau semacamnya. Mungkin saja. Ya, karena ini sangat jauh dari kamar-kamar lain di rumah. Benar-benar di sebelah lemari listrik di sana, seperti yang bisa kamu lihat. Ya, ini sangat aneh. Ini di sebelah lemari listrik, pintu-pintu yang langsung menuju keluar. Ya, Ini jelas sudah diubah menjadi rumah. Karena kemungkinan dulu ini bukan rumah. ya mungkin keluarganya membelinya, lalu mereka mengubahnya menjadi rumah. Karena mereka punya keluarga yang cukup besar atau semacamnya. Ya, mungkin saja. Saya suka bantalan-bantalan ini. Sudahkah kamu melihat mahkota tempat tidurnya di sini? Ini sangat indah. Semuanya benar-benar dipenuhi debu dan sudah lama sekali tidak digunakan. Oh. Foto itu masih dalam kondisi sangat baik. Itu dari tahun 1927. Yeah, ini Itu luar biasa. Dan di sini lagi sebuah lemari besar sepenuhnya dipenuhi dengan buku-buku seperti yang bisa Anda lihat. Mereka jelas pecinta buku. Mereka sangat suka membaca. Oh. Sebuah ijazah. Di sini kita melihat Octavia Pereira dari keluarga itu mendapat ijazah, tapi saya tidak tahu untuk apa. Mungkin kamu bisa lihat, Denny? Ijazah. No. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Ini tertulis ijazah saudara. Saya tidak tahu apa. Ijazah, saudara? Ini dari, ya saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya memang kurang yakin soal itu. Oke, mari kita kembali ke atas dan kita lihat sisa rumahnya. Les? Ya? Sebelum kamu naik ke atas, aku harus menghentikanmu. Karena kamu melewatkan dua hal yang menurutku sangat penting. Oke, kadang-kadang aku memang melewatkan sesuatu saat sedang mengeksplorasi. Ya, aku tahu. Dan aku melihatnya dan aku tidak bisa menyelesaikan video ini tanpa menunjukkan hal ini. Oke, aku rasa kamu sedang melihat perangkat ini di sini. Ya, Aku sudah melihatnya, tapi aku tidak membicarakannya karena aku tidak tahu itu apa. ya karena itu terlihat seperti sepotong logam saja. Buatku itu terlihat seperti kursi atau sesuatu seperti itu. Bukan benda itu. Ini kulit. Ya, ini kulit asli. Oke. Wah, Itu, ya enggak ya bro. ya, aku harus hati-hati dengan ini. Aku tahu ini apa. Ya. Aku rasa aku tahu ini apa. Biar aku tunjukkan. Ini sekali lagi adalah benda dari zaman pertengahan. Dia akan mengambil sebuah buku. Saya rasa orang-orang sudah mulai mengerti apa itu. Saya rasa itu seperti meja baca tinggi atau semacamnya. Ya, Yang ini? ya benar sekali. Itu memang benar. Wow, ternyata cukup praktis kalau kamu bisa berdiri dan membaca bukumu. Maksudku tidak, itu bukan tujuan awalnya ini. Misalnya kalau kamu mau di gereja, kamu punya kesempatan untuk membaca. Kalau kamu ada di sebuah acara seperti misalnya di zaman pertengahan, kalau mereka ingin membaca buku dengan suara keras di alun-alun, Ya, mereka akan menggunakan salah satu alat ini untuk melakukan itu. Apa hal kedua yang ingin kamu tunjukkan padaku? ini yang ada di belakangku. Aku akan mundur, ini dia. Oh, ada kursi yang seluruhnya terbuat dari logam. Iya. Wow, kok aku bisa melewatkan ini? Ini juga sangat khas abad pertengahan. Maaf, aku sering menyoroti hal-hal yang sangat bernuansa abad pertengahan. Tapi rumah ini memang punya beberapa hal abad pertengahan saat mereka membelinya. Itu pasti. Pasti. Dan ini unik. Benda-bendanya keren sekali. Wow, saya terkesan. Saya benar-benar terkesan. Ya. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya di rumah seperti ini. Ini pertama kalinya saya melihat semuanya berdiri seperti itu. Ya, sama-sama. Waktu saya melihatnya, itu cuma sepotong logam.
Tapi lalu saya benar-benar memperhatikannya, dan saya berpikir, oh, kamu harus menyebutkannya di video. Itu luar biasa. Sekarang kamu bisa naik ke atas. Ya, ya. Okay. Kembali ke atas. Saya rasa ini untuk anak-anak atau semacamnya, supaya mereka tidak jatuh ke ruang bawah tanah. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian rumah yang ini. Ini bagian kanan, dan di sini lagi-lagi ada banyak sekali buku. Apa yang kamu harapkan? Mereka memang suka membaca. Dan saya sudah melihat sebuah foto yang cukup menarik di sini. Mungkin ini adalah keluarga mereka. Tapi foto ini juga terlihat cukup tua. Iya. Menurut pendapat saya tidak yakin apakah ini foto orang-orang tersebut. Setrika itu juga ditinggalkan. Sekarang hanya menjadi barang hiasan. Ya, dengan setrika tua, saya rasa kamu memasukkan arang atau semacamnya di sini. Dan ya, sekarang memang hanya jadi barang hiasan. Ya, saya setuju soal itu. Dan mari kita lihat apa yang ada di dalam meja ini. Banyak kertas. Banyak tulisan dari orang-orang ini. Jadwal. Ya. Lebih banyak jadwal. Oh tidak, itu adalah permainan. Oh, itu permainan. Ya, itu seperti nama yang dimulai dengan huruf R, VIP, tanaman yang dimulai dengan huruf R, dan mungkin... Berarti ini punya anak-anak. Iya. Karena kamu juga bisa melihat barang-barang putri salju di sini. Ini adalah agenda kecil dari salah satu anak yang pernah tinggal di sini. Atau buku mewarnai kurasa. Oh ya, lihat. Di sini salah satu anak baru saja menggambar di dalamnya ya. Dan dari buku ini, kamu bisa melihat bahwa anak-anak yang tinggal di sini kemungkinan juga masih sangat muda ketika mereka harus meninggalkan tempat ini. Jadi, ini adalah pertanyaan besar tentang apa yang terjadi pada mereka. Oh wow. Ya, ini seperti area duduk kecil di sisi ini. Kamu juga bisa merekam lampu di atas sana. Lagi-lagi, salah satu lampu kereta yang mereka ubah. Wow, keren banget. Kalau aku nanti punya rumah sendiri, rumah itu akan dipenuhi dengan barang-barang seperti ini. Oh, kita masuk ke kamar tidur pertama di sini. Wow, itu benar-benar cukup mengesankan. Jadi, benar-benar setelah dari sana, kamu langsung masuk ke kamar tidur. Iya. Wah, ranjang tingkat. Suka banget sama hiasan dinding di sini. Sepenuhnya terbuat dari gabus, kalau aku nggak salah. Dan Kayaknya sih, iya. sudah dilukis dengan tangan atau ini seperti... Saya pikir Tidak, saya tidak yakin. itu dicetak. Tapi sekali lagi, tempat tidur susun untuk anak-anak. Jadi banyak anak-anak yang pernah tinggal di tempat ini pada suatu waktu. Saya juga bisa melihat di atas tempat tidur ada sebuah gambar yang terlihat seperti, ya, wow. Itu sebenarnya adalah rumah tempat kita berada sekarang. Oh ya, biar saya saja. Kamu yakin? Kita sedang berada di ruangan ini saat ini. Ya. Oke, rumahnya utuh, kamu bisa lihat di sini. Itu, mungkin ada tanggal di sini. Tidak, itu hanya sebuah proyek, tidak ada tanggalnya. 1890 tertulis di sini. Ya, kalau aku tidak salah. Di mana kamu melihat itu? Bawah sini. Bukan, itu adalah panjang dari... Oh, ada panjangnya. Itu adalah pengukuran panjang rumah. Oke. Maaf. Tidak apa-apa. Dan kemudian ranjang susun di sini, tempat dua anak dulu tidur. Laci kecil. Oh, kamu masih bisa lihat. Yang ini dibuat tahun 2002. Ya. Gambar-gambar yang dibuat oleh salah satu anak. Mungkin rumah yang mereka gambar, ya. Bunga. Bahkan lebih banyak lagi, cuma lukisan-lukisan cat air berwarna. Mari kita tunjukkan itu. Apa ini? Semacam Sebuah lilin. tempat lilin. Ya. Dan ini adalah botol parfum kalau aku tidak salah. Sepertinya begitu, ya. Ya, parfum di dalamnya. Kamu bisa menyemprotkannya. Aku juga ingin melihat ke dalam lemari besar di sini.
Ya, itu benar-benar terkunci rapat. Tapi kamu bisa melihat semua pakaian mereka dan semuanya masih tertinggal di sini. Jadi itu tidak berarti mereka pindah rumah atau semacamnya. Tidak, mereka benar-benar pergi secara misterius dan ya gila. Oke, lihat ruangan ini. Ada satu kamar tidur besar lagi. Ya, biar aku tunjukkan dari sisi ini. Ya, jadi 2 orang lagi juga biasa tidur di kamar ini. Aku merasa agak aneh, karena semua kamar tidur itu langsung saling terhubung. Benar, dan juga pintu-pintu di sini langsung menuju ke balkon. Jadi kamu bisa masuk dari setiap sudut ke kamar tidur. Menurutku itu tidak memberikan privasi bagi orang-orang, karena di Belgia setiap kamar punya pintu sendiri yang bisa dikunci dan... Tentu saja. Seperti rumah normal pada umumnya. Seperti rumah normal pada umumnya, benar sekali ya? Ya, saya merasa rumah ini dibangun dengan cara yang berbeda. Ya, atau pernah direnovasi total pada suatu waktu, ya. Maksud saya, rumah ini memang tidak dibangun untuk keluarga ini. Saya suka lampu di sini yang dulunya tempat lilin, tapi kemudian mereka memasang lampu listrik di situ. Apa yang ada di dinding? Oh, karya seni yang indah. Itu dibuat pada tahun 87. Di belakangmu lagi, lalu kamu bisa melihat semuanya. Pakaian orang-orang ini masih tertinggal. Ini terlihat seperti pakaian milik seorang wanita. Semuanya masih tergantung rapi di sana. Dan sebuah lentera luar ruangan yang besar tergeletak di atas sini. Sisi ini juga ya. Oh, hati-hati. Tempat tidur yang mirip. Tidak, itu tidak. Sudah tidak bisa ditutup lagi. Iya. Tempat tidur yang mirip dan laci yang mirip juga di sisi ini. Oh, ukirannya. Ya, sangat khas Portugis. Ya. Semua majalah mereka masih tertinggal di sini. Kalau saya lihat majalah-majalah ini, saya pasti tidak akan bilang kalau ini dari tahun 2019. Tidak. Saya akan bilang, majalah-majalah ini jauh lebih tua dari itu. Jauh lebih tua ya. La Marche Februaire, pawai bulan Februari. Dan di sini, sampai ke ujung bangunan, kita sampai di kamar utama, tempat orang tua keluarga ini dulu tidur. Orang tua dari keluarga Pereira. Tempat tidur yang indah bisa kita lihat di depan kita di sini. Sangat khas Portugis, sekali lagi semua ukirannya. Pada masa itu Portugal memang membuat banyak furniture dan saya rasa sampai sekarang pun masih, bukan? Ya, masih. Masih membuat banyak furniture, tapi mungkin tidak seperti ini lagi. Enggak, sekarang desainnya modern. Ya, selalu memodernisasi segala sesuatu, berubah. Ini adalah lampu gantung yang cukup unik yang tergantung di sini. Ini mewakili seperti kerang atau remis dan karya besi yang indah di bagian atas. Saya suka lekukannya dan semuanya. Ini indah. Mari kita lihat ke sisi ini dulu. Oh, aku Hati-hati, kamu menginjak di atas penyedot debu di sana. Kursi goyang ditinggalkan di sini seperti biasa di Portugal. Dan laci, cermin di atas sana mewakili gaya dan bentuk yang sama seperti ranjang itu sendiri. Mungkin itu memang satu set. Lihat bagaimana itu tergantung. Ya, Hanya dengan seutas tali. itu bisa jatuh kapan saja. Dan juga lihat paku di atas itu seperti perlahan-lahan keluar. Iya. Iya. Aduh. Di sisi ruangan ini ada sebuah meja. Oh, ini adalah foto yang cukup baru, Denny. Ini terlihat seperti foto yang sangat baru dari keluarga ini. Ya. Mereka semua tampak sudah cukup dewasa. Seperti mereka berusia parubaya atau 20-30 tahun. Ya, jika gambar-gambar yang kamu lihat dari anak-anak itu berasal dari tahun 2002, 2019, mereka memang sudah lebih tua. Jadi sekarang mereka berusia 20-30 tahun. Saya tidak melihat orang tua mereka di sini kan? Ini atau mungkin ini orang tuanya, 2 orang ini. Tidak terlalu muda. Ya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ini cukup
misterius. Yesus Kristus tergantung di sana seperti biasa. Mari kita lihat ke dalam meja. Kalau kamu bisa membukanya. Oh tidak, ini hampir mustahil untuk dibuka. Ini terkunci. Ini kosong. Ini cukup kosong. Lagi-lagi tempat lilin abad pertengahan. Dengan lilin-lilin. Dengan lilin, ya. Oke, sekarang kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik. Lihat, menurutku ini adalah anak-anak itu saat masih muda. Ketika mereka masih kecil. Lihat. Di sini kamu bisa melihatnya. Pria ini mungkin adalah pria ini. Gadis ini mungkin adalah gadis ini. Jadi mereka terlihat sama. Dan di sini ada foto keluarga lengkap, kalau aku tidak salah. Wow. Tanamannya masih di sini. Gambar-gambar bertema air. Satu lagi, foto vintage yang ditinggalkan di sini. Wow. Yang ini kelihatan luar biasa. Ayo kita taruh. Lihat di mana debunya tidak menempel. Iya. Akan aku taruh persis di situ lagi. Dan aku akan melihat ke dalam sini. Ini penuh dengan barang-barang. Tempat yang luar biasa. Tapi misterinya belum terpecahkan. Jadi kita sudah mendokumentasikan tempat ini sepenuhnya, kita mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada orang-orang ini, tapi pada akhirnya kita tidak bisa menemukannya. Denny, menurutmu apa yang terjadi pada orang-orang ini ya? Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang ini. Aku hanya berharap mereka baik-baik saja dan mereka hanya pindah ke tempat lain. Ya, aku juga berharap begitu. Dan aku hanya berharap mereka baik-baik saja. Itu saja harapanku untuk orang-orang ini. Tapi mereka punya rumah yang indah dan kami sangat senang bisa mendokumentasikannya dan membagikannya di internet selamanya. Jika kamu suka video ini, like videonya, subscribe ke channelnya, dan tulis komentar yang bagus di kolom komentar. Ada juga link di deskripsi untuk Patreon. Di sana kamu bisa mendukung channel ini dan membantu kami menemukan cerita-cerita seperti ini dan membawanya ke dunia. Juga di deskripsi cek Denny, linknya juga ada di sana. Terima kasih. Dan terima kasih sudah merekam temanku. Dengan semua itu, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa minggu depan di dokumenter epik berikutnya. Sampai jumpa, aku sayang kalian.